Terima kasih teman-teman media sudah ikut sama kita hari ini. Suatu kehormatan saya bisa ke Kalimantan Timur dari Balikpapan maupun Kabupaten Penajam. Nah, hari ini kunjungan kerja saya luar biasa karena kita ada dua sebenarnya objektifnya. Saya sama didampingi oleh Bu Hetifah Komisi 10. Yang pertama ingin memeriksa persiapan vaksinasi guru yang sudah menjadi prioritas pemerintah pusat, dan itu alhamdulillah, dan saya salut kepada baik Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, dan Pak Gubernur yang telah benar-benar mengakselerasi. Bahkan di Kabupaten Penajam saja Ibu sudah 70% daripada tenaga pendidik dan guru sudah divaksin. Terima kasih Pak Bupati, ini luar biasa. Kemarin saya mengunjungi dan memonitor sendiri yang sudah divaksin, sudah 3 hari dilaksanakan vaksinnya dan sangat cepat dan di berbagai macam lokasi. Jadinya sekali lagi saya senang, tapi saya ingin mengingatkan lagi bahwa ini bukan saatnya merayakan. Kita hanya bisa merayakan pada saat kita melihat anak-anak kembali masuk tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu yang kita inginkan, ya, bahwa kenapa kita memprioritasi guru adalah agar anak-anak bisa kembali melakukan tatap muka dan guru merasa aman, ya, guru merasa aman. Jadi ini adalah protokol kesehatan harus diketatkan, tapi tidak menunggu bulan Juli. Kalau guru-guru sudah divaksinasi, untuk segera memenuhi daftar periksa dan segera melaksanakan tatap muka terbatas. 2 kali seminggu, 3 kali seminggu silakan, ya. Tapi protokol kesehatannya dari Kemenkes sudah sangat jelas apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berbicara, fokus pada kunjungan ini adalah juga berbicara dengan para guru mengenai berbagai macam program, terutama program guru penggerak, ya, dan juga program P3K, ya, mengenai program honorer. Dan ini luar biasa. Saya mulai menyadari setiap kali saya datang, kemarin saya baru dari Papua, sekarang di sini, reaksi para guru-guru terhadap program guru penggerak ini seolah-olah ini satu program yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Perubahan paradigma mereka. Sudah 3 kali guru hampir menangis di depan saya dan menyebut bahwa saya tidak pernah menyadari betapa salahnya pemikiran saya mengenai apa itu guru sebelum saya bergabung program ini. Dan guru yang bisa mengakui kesalahannya adalah guru yang akan terus mentransformasi dirinya. Makanya saya hampir terharu itu waktu mendengar itu, karena saya tahu guru itu akan menjadi guru yang terbaik untuk murid-muridnya. Dia selalu menanyakan dirinya, selalu merefleksi dirinya. Dan tentunya kita di sini untuk mendorong dan memastikan bahwa semua guru honorer tahun ini akan mengikuti tes seleksi P3K yang sudah tidak ada batasan lagi, tidak ada giliran lagi. Semua guru honorer bisa mengambil tes, tapi harus lulus tes seleksi, ya. Tapi itu pun dengan kita memberikan afirmasi bagi yang umur 40 ke atas, bagi yang sudah berjasa itu akan diberikan afirmasi dalam bentuk tambahan poin 15%. Jadi kalau mereka pun di antara perbatasan, mereka akan dapat juga bisa kemungkinan lulus yang lebih tinggi. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa saya utarakan berdasarkan kunjungan ke Kalimantan Timur ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri atas nama warga Kalimantan Timur, ya. Kami betul-betul mengapresiasi kunjungannya ke daerah yang barangkali menjadi the future of Indonesia, gitu ya. Kalau Jakarta Indonesia masa kini, kalau Kaltim atau PPU khususnya adalah Indonesia masa depan. Dan kuncinya ada di SDM yang unggul, dan kunci dari SDM yang unggul ada di guru-guru penggerak ini. Jadi terima kasih bahwa Mas Menteri sudah memberikan supportnya untuk percepatan vaksinasi, percepatan pengangkatan P3K, kemudian kepada guru penggerak, dan juga hal-hal lain yang sudah kita dengar selama 2 hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah dan menambah semangat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah tadi satu hal lagi. Saya juga tadi berkunjung di ITK, Institut Teknologi Kalimantan, dan mereka baru saja meluncurkan laboratorium terpadu yang luar biasa. Dan menurut saya dengan adanya rencana ibu kota dan dengan begitu banyak aset-aset alam dan industri-industri yang berkembang di daerah Kalimantan Timur ini, menurut saya kampus Merdeka
di Kalimantan ini bisa salah satu percontohan yang terbaik. Itu benar-benar saya yakin. Asal rektor, dosen, dan mahasiswanya berani mengambil risiko, berani berinovasi, dan berani melakukan perubahan-perubahan transformasi kampus merdeka yang bisa dilakukan. Tapi saya sangat yakin setelah berbicara dengan banyak penerima KIPK ya, yang luar biasa senangnya karena kita baru saja berubah KIPK angkatan 2021 agar sekarang yang dulunya anak-anak yang menerima KIPK itu banyak yang terdiskriminasi karena mereka tidak berani ataupun tidak diterima di program-program yang lebih mahal. Tapi sekarang dengan adanya Prodi A itu maksimal bisa sampai dengan 12 juta per semester, dan Prodi B sampai dengan 4 juta, dan dengan pembedaan diferensiasi majemuk dalam biaya hidup di masing-masing kota, ini akan benar-benar meningkatkan rasa kepercayaan diri mahasiswa-mahasiswa yang belum mampu ya bisa meraih program-program terhebat dan termahal ya, tanpa adanya diskriminasi di sekolah-sekolah itu tidak mau menerima anak-anak KIP karena nanti rugi dari sisi keuangan. Jadi kita menetralisir itu karena tujuannya adalah untuk anak-anak yang tidak mampu untuk bisa meraih mimpinya setinggi-tingginya, dan itu yang dinamakan mobilitas sosial. Dan itu adalah tujuan utama kita melakukan KIP. Silakan kalau bertanya. Ya. Terbaru laporan UNESCO menyebut kalau 24 juta anak di dunia itu sudah menurun kemampuan membacanya. Nah, dari Kemendikbud sendiri apa sudah ada data, apa ada juga anak Indonesia berapa, kemudian apa rencana dari Kemendikbud untuk mengantisipasi laporan UNESCO tersebut kalau 124 juta anak di dunia selama 1 tahun pandemi ini menurun kualitas membacanya? Ya, itu adalah realita di seluruh dunia yang harus dihadapi. Ya, kita nggak usah mengetes itu, kita udah tahu pasti turun kualitas. Jadi tugas dan PR besar kita yang pertama adalah prioritas hari ini kembalikan anak ke sekolah dengan protokol kesehatan yang tertentu. Makanya saya wanti-wanti dari bulan Januari. Dari bulan Januari semua sekolah sudah mulai melaksanakan tatap muka, tapi tidak dilaksanakan. Jadi sekarang sudah tidak ada alasan karena gurunya sudah divaksin, jadi harus segera dilakukan. Itu step pertama. Step kedua adalah untuk kita bisa mengejar ketertinggalan ini, kita harus mengakselerasi transformasi merdeka belajar kita. Karena yang terpenting adalah untuk fokus kepada yang esensial. Apa yang dimaksud ketinggalan? Ya, numerasi literasi, itu yang kita maksud ketinggalan, dan karakter. Itu makanya asesmen nasional kita akan memetakan semua mana yang paling ketinggalan. Berdasarkan asesmen nasional ada survei numerasi literasi dan asesmen kompetensi minimum, dan juga survei karakter. Semua itu akan terpeta. Di bulan September ini kita akan tahu datanya per sekolah, di mana masalah-masalah, siapa yang butuh bantuan kita paling banyak, baru kita akan mentarget bantuan dan dukungan kita kepada yang paling tertinggal. Jadi kita pasti akan mengetahui itu. Untung aja ada asesmen nasional, kalau kita nggak akan bisa melihat tingkat numerasi literasi seberapa ketinggalannya. Kalau kita cuma menggunakan per subjek seperti UN, kita nggak akan dapat data itu. Jadinya memang kebetulan dengan evaluasi mutu sekolah yang lebih baik, kita akan mengetahui siapa yang butuh bantuan kita. Sebagai calon IKN, adakah sekolah khusus dan kampus khusus yang disiapkan oleh Mendikbud? Calon IKN? Iya, di sini. Kota negara. Banyak singkatan. Ya. Apakah ada kampus-kampus? Kan di sini sudah ada 3 kampus yang sebenarnya bisa menjadi pendopong awal talenta. Jadi harapan saya sangat besar untuk semua perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan Timur untuk bisa mentransformasi dirinya dan bergabung dalam program-program IKN sebagai bagian dari kampus merdeka mereka. Jadi anak-anak mereka mengerjakan program proyek-proyek kampus merdeka di lokasi IKN, dan itu yang akan meningkatkan kualitas dan mutu lulusannya. Nah, apakah akan ada universitas-universitas lain yang akan datang? Saya rasa pasti, karena juga nggak cukup kan, bakal ada banyak sekali orang yang pindah ke sini. Jadi itu pasti kolaborasi antara universitas lokal dan universitas yang mungkin datang dari luar, seperti yang Pak Presiden pernah umumkan kemarin, harus menjadi hub bukan hanya teknologi tapi juga pendidikan. Itu pasti akan menjadikan ekosistem yang jauh lebih kaya, ekosistem akademik dan ekosistem studi yang lebih dinamis dan lebih inovatif.
Mas Menteri. Menurut saya kombinasi yang paling baik. Mas Menteri, selama 2 hari kunjungan ke Balikpapan dan Ketua ini, evaluasi terhadap tenaga pendidik di calon DKN sendiri gimana nih? Evaluasi terhadap tenaga pendidik. Iya, menurut Mas Menteri sendiri calon DKN. Saya sih tiap kali saya ketemu CGB atau calon bergerak, apapun stres atau pusing yang saya hadapi menjadi menteri itu tiba-tiba hilang. Saya tiba-tiba jadi optimis lagi. Kadang-kadang jadi menteri itu sulit, gitu. Kita kadang-kadang selalu memikirkan, oh apa yang mungkin tidak berhasil, mungkin apa. Tapi setiap kali saya berbicara dengan guru-guru penggerak, itu seolah-olah ini masa depan kita celah kayak. Masalahnya sekarang bagaimana kita bisa melepaskan potensi dan memberikan guru-guru penggerak ini alat-alat dan kekuasaan untuk bisa melakukan perubahan. Jadi secepat mungkin bagaimana caranya ini guru-guru penggerak bisa menjadi wakil kepala sekolah, kepala sekolah, pengawas, bahkan petinggi-petinggi di kementerian pun, ya, dan juga di Pemda. Ini bagaimana caranya? Itu yang sedang kita rumuskan. Tapi saya luar biasa terharu dengan proses transformasi dan batin daripada guru-guru penggerak kita, dan juga reaksi guru-guru lain melihat guru penggerak sebagai suatu panutan. Jadi bukannya tadinya saya malah mengkhawatirkan apakah akan ada kejadian atau apa, tapi beda. Saya merasa ini benar-benar guru penggerakku malah sekarang didatengin banyak guru ya. Jadi saya gimana sih caranya guru penggerak, gimana caranya, jadi secara organik kita memulai. Saya dulu bilang saya punya 2 topik. Topik pertama adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Topik kedua adalah Kepala Pergerakan Merdeka Belajar. Ya kan? Saya penggerak. Itu topik lebih penting dari topik menteri saya. Karena transformasi pendidikan hanya akan sukses kalau ini menjadi gerakan. Ya, nggak mungkin itu harus dari pemerintah saja, tidak mungkin sukses kalau ini tidak menjadi gerakan dari bawah, dari guru-guru, dari orang tua, dari kepala sekolah. Kita tidak mungkin bisa mencapai visi dari Panitia dan Dewan. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya gabung ya Pak kalau di perbatasan? Mari dong, permisi. Kita langsung merata. Betul. Ya Bang, dan kaki dong. Biasa hubungan.